Mari kita berdoa untuk acara kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena pagi hari ini kami ada peluang dan kesempatan yang baik lagi untuk bersama-sama datang kepada Engkau untuk memuji, memuliakan dan meninggikan namamu. Terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan yang baik ini untuk dapat sama-sama meninggikan namamu. Kami juga bersyukur karena sepanjang masa yang kami lalui, kami berada dalam keadaan yang baik, kami berada dalam keadaan yang sehat, bahkan kami berada dalam perlindungan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar, yang memungkinkan kami ada sampai pada saat ini. Terima kasih atas segala berkat pemeliharaan-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami semua. Bapa di surga, pagi hari ini, dalam kesempatan yang baik ini, kami juga mengucap syukur, karena kami bersama-sama dapat memuliakan Engkau melalui ibadah atas talian pada pagi hari ini. Kami percaya semua ini adalah karena pimpinan, bahkan aturan-Mu di dalam kehidupan kami yang mengasihi dan percaya kepada Engkau. Oleh itu kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai selesai, kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang campur tangan, sehingga melalui pujian, melalui firman Tuhan yang kami dengar bersama, ini akan menguatkan dan meneguhkan iman kami lagi. Kami mengingat saudara-saudari seiman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan juga campur tangan. Mungkinkah mereka dalam keadaan yang kurang sehat, mungkinkah mereka berada di dalam keadaan yang kurang menyenangkan, apapun situasi yang sedang mereka hadapi pada ketika ini, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mereka ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan memberi penghiburan, damai sejahtera, kekuatan, keteguhan dan sukacita yang daripada Engkau sendiri, sehingga mereka tetap berada dalam keadaan yang baik dan tetap berserah kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Begitu kami mengingat untuk hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama itu akan membangun, menguatkan dan juga meneguhkan kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami juga. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Dan kami percaya dimanapun kami berada, kami yang menyerahkan hidup kami kepada Engkau, kami pasti akan dikuatkan, diberkati lewat daripada pelayanan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan termulialah Engkau untuk segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami kembalikan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama-Mu. Biarlah sekali lagi seluruh penyerahan hidup kami semua pada hari ini memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur dan kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam pimpinan kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Baiklah, shalom dan selamat pagi buat semua jemaat Tuhan. Saya percaya kita rindu untuk sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan, amin. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama naikkan pujian yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah. Dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya Tuhan.
lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari sekali lagi kita sama-sama menyanyi untuk Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari semua syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Katakan Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Haleluya Tuhan, sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Haleluya. segalanya. Mari sama-sama kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Mari semua dengan lebih sungguh, haleluya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari kita sembah Dia. Ku yakin Kau hadir di sini, benar Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah kita hari ini. Dan kita bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan pemberkatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sepanjang hidup ini. Nah, puji Tuhan karena kita diberikan lagi kekuatan, kemampuan untuk menghidupi hidup kita, untuk memuji, menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita lanjut, saya senang untuk membawa kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan karena ada waktu untuk kami mendengarkan firman-Mu. Sesungguhnya Tuhan, kami serahkan hidup kami, seluruh keberadaan kami biar semuanya di dalam pimpinan-Mu dan firman-Mu menempati hati dan pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dan menyerahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya ucapkan shalom. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat, baik yang ada di sekitar kampung ini ataupun yang berada di luar sana. Tentunya saya percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita semua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang percaya adalah orang yang penuh dengan sukacita. Orang yang penuh dengan sukacita karena apa? Karena dia ada pengharapan. Pengharapannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang menjadi kebanggaan orang-orang percaya ataupun menjadi kekuatan orang-orang percaya. Namun tidak berarti bahwa kita sebagai orang percaya ini tidak akan lagi mengalami apa yang namanya kelemahan dan penderitaan. Justru orang percaya itu akan sangat banyak mengalami penderitaan sebenarnya. Itu sudah pasti akan terjadi
dan senantiasa terjadi. Nah, kita mengalami ataupun kita dalam dunia ini selagi kita masih hidup, kita akan berdepan ataupun mengalami hari demi hari, masa demi masa, waktu demi waktu, keadaan demi keadaan, apa yang namanya tantangan, apa yang namanya pencobaan, apa yang namanya kelemahan, penderitaan dan sebagainya. Dan ada kalanya tantangan itu datang kepada kita dalam keadaan yang hebat ataupun dalam keadaan yang berskala besar, dan ada kalanya tantangan yang kita hadapi itu sebenarnya boleh menghantar kita sampai ke titik yang paling terendah dalam kehidupan kita sebenarnya dan paling kritikal. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara kita untuk menghadapinya. Bagaimana cara kita untuk menghadapinya, bagaimana cara kita bagaimana kita menggunakan iman kita di saat kita menghadapinya, atau apakah kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri untuk menghadapinya. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kita juga merasa mampu untuk menghadapi, menangani apa juga tantangan yang datang kepada kita. Kita merasa mampu. Nah, kita tidak nafikan, saya sendiri tidak nafikan bahwa kadang-kadang saya merasa mampu. Saya merasa bahwa saya punya kekuatan untuk menghadapi apa juga situasi yang perlu dihadapi. Dan persoalannya di sini juga, apakah kemampuan itu berterusan atau tidak? Nah, saudara, tanpa Kristus Yesus segalanya samar-samar, tidak pasti. Saudara, saya ingin membaca ataupun membawa kita untuk merenungkan satu petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. 2 ayat sahaja. Saya akan bacakan itu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, apa yang tercatat di dalam surat ini sebenarnya adalah suatu pengalaman Rasul Paulus yang begitu luar biasa yang dia alami dalam misi perjalanannya dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan ataupun Injil. Di dalam surat yang kedua ini memaparkan sejumlah besar ujian ataupun sejumlah ujian yang telah dia lalui ketika dalam perjalanan misinya. Yaitu dia nyatakan tentang kelemahan, duka cita, tangisan, bahaya, penderitaan, dan sebagainya. Dia lalui semua itu. Nah, Paulus juga sempat menyatakan kapasitinya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang yang mampu, dan sebagai seorang yang sebenarnya berpengaruh di kalangan bangsa itu. Dan dikatakan dia juga sempat menyatakan bahwa dirinya adalah mungkin sebanding dengan orang-orang yang berkedudukan pada waktu itu. Tetapi Paulus menyatakan bahwa tanpa Kristus dalam kehidupannya dia bukan siapa-siapa. Dia sebenarnya mampu untuk menghadapi segala situasi dengan kapasitinya. Tetapi tanpa Kristus, dia katakan dia tidak ada kemampuan sebenarnya. Nah, kita dapat melihat hal ini yang dinyatakan oleh Paulus secara jelas dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Yang kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya kita dapat melihat
suatu ancaman yang dialami oleh Rasul Paulus yang dia sifatkan sebagai duri dalam daging. Nah, hal itu mungkin penyakit, mungkin penderitaan, mungkin kesukaran, penghinaan, atau juga dikatakan mungkin itu adalah aktiviti-aktiviti roh-roh jahat ataupun penguasa-penguasa jahat yang seringkali mengganggu kelancaran pelayanan Rasul Paulus. Kita dapat melihat juga dalam ayat yang ke-8 bahwa Paulus sudah berusaha mengusir dalam nama Tuhan Yesus, tapi hal itu masih tetap mengganggu, masih tetap melakukan ataupun membuat gangguan-gangguan terhadap Rasul Paulus. Saya rasa Paulus juga tidak merasa aman pada waktu itu, tidak rasa selesa pada waktu itu. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan mengizinkan perkara-perkara itu berlaku dalam dirinya supaya jangan dia lemah atau jangan dia sombong, dan dia lebih bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ataupun Allah yang menyertai dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita juga mengalami suatu pergumulan yang agak berpanjangan dalam kehidupan kita. Kita akan kadang-kadang mengalami pergumulan-pergumulan seperti penyakit, penderitaan, dan sebagainya. Mungkin kekurangan yang agak berpanjangan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, semuanya itu di atas izin Tuhan. Untuk tujuan supaya memurnikan iman kita dan menjaga kita supaya kita ini lebih bergantung kepada Tuhan. Dan yang uniknya di dalam jawaban Tuhan kepada Paulus dalam ayat yang ke-9 yang mengatakan, kasih karuniaku cukup mampu untuk engkau andalkan untuk menghadapi semuanya itu, dia katakan. Dia katakan dalam perkataan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini satu keunikan jawaban Tuhan untuk Rasul Paulus dan untuk kita semua pada hari ini. Nah, kasih karunia Tuhan itu adalah kehadiran Tuhan sendiri. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu jelas setiap hari dalam pelayanan ataupun perjalanan Rasul Paulus. Dan bukan itu saja, kepada orang-orang percaya. Kepada orang-orang percaya sampai hari ini kita percaya bahwa kehadiran ataupun kasih karunia Tuhan melalui kehadirannya, penyertaannya itu sangat nyata, sangat jelas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kasih karunia Tuhan itu juga adalah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, berbicara tentang kemurahan itu pemberkatan Tuhan, kepedulian Tuhan yang luar biasa terhadap kita. Sehingga kita senantiasa, walaupun mungkin tidak dicukupi secara material, tetapi kita dicukupi dengan sukacita, dicukupi dengan semangat, dicukupi dengan iman yang kuat, yang teguh di hadapan Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan juga berbicara tentang kuasa Tuhan yang menyertai kita. Kuasa Tuhan yang menyertai, yang melindungi dan mempertahankan kita dari segala serangan kuasa-kuasa jahat. Dan kita tahu bahwa kasih karunia itu juga suatu sumber daya, kekuatan, kekuasaan sorgawi yang diberikan kepada orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, makin besar tantangan ataupun kelemahan yang kita alami karena kita adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka makin besarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bagi kita untuk memampukan kita menghadapi segala cabaran. Nah, selama kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus tetap ada untuk kita. Haleluya. Saudara, saya memberi tema renungan kita pada pagi hari ini dengan tema Tuhan berikan kemampuan. Minggu lalu kita telah belajar tentang Tuhan janjikan berkat. Dan hari ini kita belajar Tuhan berikan kemampuan. Boleh juga kita katakan Tuhan janjikan kemampuan.
Nah, sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, di sana kita dapat melihat apa yang Tuhan Yesus katakan, "Aku menyertai kamu sampai Maranatha." Nah, dia nyatakan penyertaan kepada kita. Dan kenapakah dia nyatakan penyertaan kepada kita? Sebab dia tahu kita ini sebenarnya tidak mampu. Dan kita ini tidak kuat. Itulah sebabnya dia tidak tinggalkan kita begitu saja. Tetapi dia katakan dia menyertai. Dan dia benar-benar menyertai orang-orang percaya. Supaya orang-orang percaya ini mampu, diberikan kemampuan oleh Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa kata-kata yang indah dan yang memberikan motivasi kepada diri saya secara pribadi. Dikatakan ada tiga kata-kata ini. Dia katakan yang pertama, terkadang kehidupan ini begitu kejam sehingga membuatkan kita jatuh dan lemah. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk membuat kita tetap mampu berdiri kembali. Puji Tuhan. Yang kedua, terkadang dalam kehidupan ini tidak ada orang yang memotivasikan kita, yang mendukung kita serta membantu kita. Tapi kita ini harus bangkit sendiri. Karena apa? Karena ada Tuhan. Ada Tuhan yang menolong kita, memampukan kepada kita. Yang ketiga, terkadang Tuhan izinkan engkau mengalami segala keadaan yang paling sulit agar engkau tahu betapa indahnya bila engkau dapat mengatasi semuanya itu bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, bila kita renungkan firman Tuhan ini yang kita baca sebentar tadi dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9-10, dan kita lihat kepada tema yang sederhana ini, kita diperingatkan kepada beberapa tokoh Alkitab yang Tuhan berikan kemampuan kepada mereka. Tuhan memberikan mereka kemampuan. Mereka ini datangnya dari berbagai latar belakang. Latar belakang kedudukan, latar belakang kelemahan, latar belakang kelebihan. Dan mereka ini diberikan kemampuan oleh Tuhan sesuai dengan keperluan mereka untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Nah, namun pada dasarnya mereka ini adalah orang percaya. Mereka ini adalah orang percaya, orang pilihan Tuhan, dan orang biasa, tetapi mereka setia kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan. Kalau para tokoh ini diberikan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan, maka apa bedanya dengan saya dan saudara? Kita juga sama-sama manusia biasa yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan yang dijanjikan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita juga pasti diberikan kemampuan oleh Tuhan. Jangan takut untuk menghadapi penderitaan, jangan takut untuk menghadapi cabaran, jangan takut untuk menghadapi penganiayaan, jangan takut untuk menghadapi apa juga yang datang kepada kita, karena Tuhan pasti memberikan kita kemampuan. Nah, yang pertama, tokoh yang pertama kita mau belajar di sini, secara singkat kita mau belajar. Yang pertama yaitu Abraham. Abraham ini sebahagian daripada tokoh-tokoh Alkitab yang saya pilih. Abraham ini diberikan kemampuan untuk yang selalunya kita lihat, yaitu tentang kelahiran anaknya. Anaknya yang dinanti-nantikan selama 1 dekad ataupun 100 tahun. Dia menantikan. Abraham diberikan kesabaran, kemampuan untuk bersabar. Diberikan kemampuan untuk bersabar bagi menantikan kelahiran anaknya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, begitu dia bersabar, begitu dia menantikan anak ini dengan sabar. Bahkan ada suatu ketika Abraham ini sudah mulai putus asa ketika dia berdialog dengan Tuhan. Tuhan, dengan keadaan yang ada sekarang ini, dengan umur yang ada sekarang ini, dengan umur istri saya yang ada sekarang ini, mungkinkah itu berlaku? Itu nada kekecewaan, nada keputusasaan oleh Abraham. Tetapi Tuhan katakan
bersabarlah karena saya memberi yang terbaik untukmu. Nah, Abraham tetap bersabar dan bersukacita. Nah, itulah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Tuhan memberikan kemampuan kepada Abraham untuk bersabar. Mungkin ada di antara kita yang sedang menantikan sesuatu selama ini. Mungkin ada sesuatu yang kita sedang nantikan. Sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun, sudah begitu lama kita menantikan. Tapi belum kunjung tiba. Bersabarlah. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bersabar. Jangan cari jalan yang singkat. Waktu Tuhan itu senantiasa tepat. Waktu Tuhan itu senantiasa tepat dan tidak pernah terlambat. Walaupun bagi manusia itu sangat susah untuk dimengerti, tetapi Tuhan punya waktu yang tepat dan tidak pernah terlambat. Tuhan juga memberi kemampuan kepada Abraham untuk mentaati perintah Tuhan. Untuk mentaati perintah Tuhan, sekalipun harus mengorbankan anak yang dia tunggu-tunggu selama ini. Dia diberikan kemampuan untuk mentaati perintah Tuhan lebih dari segala-galanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga akan senantiasa diberikan kemampuan untuk mentaati Tuhan, mentaati firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan, jika sekiranya kita mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan memberikan kemampuan. Tokoh yang kedua yaitu Musa. Kalau kita mengingat tentang Musa ini adalah seorang yang begitu gagap ataupun begitu banyak berdialog, banyak menolak sebenarnya apa yang Tuhan rencana ataupun suruh dia buat. Ketika Tuhan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, Musa ini berkata, antara perkataan yang dikatakan oleh Musa kepada Tuhan ialah, pilihlah orang lain karena saya ini tidak pandai berbicara. Musa yang gagap ini dimampukan untuk memimpin bangsa Israel. Kita boleh lihat ini dalam Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 13. Istimewa dalam ayat 10 dan 13. Nah, Musa diberikan kemampuan untuk berbicara akhirnya. Musa diberikan kemampuan untuk melihat ataupun diberikan kemampuan untuk berpikir dan berbisi bagi bangsa Israel. Yang pada mulanya Musa tidak inginkan ataupun tidak bersetuju dengan pemilihan Tuhan itu, tapi dia akhirnya diberikan kemampuan setelah dia melihat apa yang Tuhan lakukan atas diri dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Musa diberikan kemampuan untuk berbicara walaupun dia seorang yang tidak pandai berbicara. Dan walaupun dia menggunakan seorang pembantu, yaitu Harun. Nah, Musa juga diberikan kemampuan untuk memimpin bangsa ini, bangsa Israel. Memimpin berarti menjadi pemimpin. Musa diberikan kemampuan untuk menyatakan pimpinan Tuhan dalam kepimimpinannya sehingga bangsa ini tunduk. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Musa juga diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengerti tujuan Tuhan bagi bangsa ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi contoh bagi kita. Mungkin ada orang yang berbicara ataupun yang berkata bahwa saya tidak pandai. Saya tidak berani, saya tidak pandai berbicara. Tetapi ingat, bila kita berserah, ada hubungan yang baik dengan Tuhan, berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, yakin akan penyertaan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk berbicara. Teristimewa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Teristimewa untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, menginjil. Nah, mungkin kita juga ada juga di antara kita yang berkata-kata bahwa saya tidak pandai memimpin, saya tidak pandai menjadi pemimpin.
Saudara yang dikasih Tuhan, bila Tuhan sudah memilih kita, bila Tuhan sudah mengkhususkan kita, memanggil nama kita untuk memimpin sesuatu, kelompok ataupun sebagainya, mari saudara, karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Bukan dengan kuat gagahnya kita mau melakukan semuanya itu, tetapi karena Tuhan ada di dalam hidup kita, maka Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu. Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita ini seorang yang mungkin tidak pandai berbicara. Tuhan tahu yang kita ini tidak mampu untuk menjadi pemimpin ataupun tidak mampu memimpin. Tetapi Tuhan berikan kemampuan. Tuhan berikan kemampuan itu kepada kita. Saya sendiri mengalami situasi itu. Saya sendiri mengalami apa yang dialami oleh Musa sebenarnya. Tidak pandai berbicara, tidak pandai memimpin, dan sebagainya. Menganggap diri itu terlalu kecil. Tetapi di dalam Tuhan, jangan sampai kita ini menganggap ataupun menjadi sombong. Di dalam Tuhan, kita diberikan kemampuan. Yang ketiga, tokoh yang ketiga yang kita mau belajar ialah Daud. Daud terkenal dengan seorang yang begitu aktif, efektif, dan dalam kepimpinannya. Daud yang masih muda diberikan kemampuan. Pada waktu dia menghadapi tantangan ataupun Goliat, dia ditertawakan oleh Goliat ataupun orang Filistin itu karena dia masih terlalu muda dan dia kelihatan kemerah-merahan dikatakan oleh firman Tuhan. Begitu juga dengan kakak-kakak ataupun abang-abangnya yang lain. Begitu juga dengan Raja Saul pada waktu itu, dia melihat bahwa anak muda ini begitu bersemangat tetapi dia masih terlalu mentah untuk menjadi prajurit, mereka katakan. Dan sempat juga dia punya abang mengatakan bahwa siapa yang menjaga kambing domba. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat latar belakang Daud ini, latar belakang Daud ketika dia masih muda pun dia sudah menggembalakan kambing domba dan menjaga kawanan domba dengan menewaskan segala serigala, beruang yang coba datang untuk menghampiri ataupun menerkam ternakan yang dia pelihara. Saudara, segala cabaran, tantangan, rintangan yang datang kepada dia hadapi. Nah, dia dimampukan untuk menghadapi Goliat. Kalau dia dimampukan untuk menghadapi segala serangan binatang buas terhadap domba, kawanan domba yang digembalainya, dia juga mampu menghadapi Goliat yang begitu menghina bangsa ini dan Tuhan yang menyertai bangsa ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Daud diberikan kemampuan itu. Tanpa rasa takut, tanpa rasa segan, tanpa dia merasa bahwa dia keseorangan. Dia katakan, aku menghadapi kamu dengan nama Tuhanku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan memampukan dia. Nah, kita kembali kepada kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sekarang ini kita dapat lihat banyak sekali masalah. Sekalipun masalah yang paling besar, kadang-kadang masalah besar datang kepada kita, kita perlu hadapi itu sama seperti Daud menghadapi. Karena Tuhan Yesus memberikan kemampuan buat kita. Kita hadapi masalah-masalah itu dalam nama Tuhan Yesus. Daud juga dimampukan untuk Tuhan memberikan kemampuan bagi Daud untuk memimpin bangsa Israel. Dan ada beberapa hal yang unik dalam diri Daud. Tuhan memampukan dia untuk menyadari kesalahan dia lewat orang yang ada di sekitar dia. Dan dia menyadari. Kadang-kadang dalam hidup kita ini, kita menyadari tapi kita malu untuk mengakui sekalipun kepada Tuhan. Apatah lagi dengan orang lain. Kita menyadari bahwa kita ini sudah jatuh dalam dosa. Kita menyadari bahwa kita ini berdosa. Tetapi kita tidak ada kemampuan. Karena kita
sombong, karena kita tidak karena kita menggunakan kekuatan diri kita sendiri, sehingga kesalahan itu menjadi kanker dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengakui, menyadari kesalahannya, dan Daud juga dimampukan oleh Tuhan untuk bangkit kembali secara rohani setelah kejatuhannya dalam dosa. Setelah dia bergelumang dengan dosa. Kita tahu dosa yang dilalui oleh Raja Daud, pembunuhan, perzinahan. Dia lalui semua itu setelah dia menyadari, dia bangkit kembali kepada Tuhan, dia menyerahkan dirinya, hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, itu Daud. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita berani untuk bangkit? Apakah kita berani untuk menyatakan diri kita yang berdosa ini di hadapan Tuhan? Mungkin kita katakan, oh saya tidak mampu. Tetapi ingatlah, bila kita ini adalah orang percaya dan datang kepada Tuhan, pasti Tuhan memampukan kita untuk bersuara, membuka mulut dan mengungkapkan, minta pengampunan daripada Tuhan. Yang keempat, tokoh yang keempat adalah Ayub. Tuhan memberikan kemampuan kepada Ayub. Kita tahu cerita Ayub. Dalam kitab Ayub menceritakan semua perkara tentang Ayub. Bagaimana dia menghadapi masa sukar, masa suram, dan masa paling kritikal dalam hidupnya. Ayub begitu kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, ditinggalkan dan dituduh yang bukan-bukan oleh para temannya dan istrinya. Yang dahulunya sangat dekat dengan dia, sangat rapat dengan dia, sangat menghormati dia. Tetapi pada waktu Ayub mengalami situasi, pada waktu itu semua orang-orang yang ada di sekitar menjauhkan diri daripadanya. Tetapi Tuhan memberikan kemampuan bagi Ayub untuk bertahan. Berapa orang di antara kita yang mampu bertahan dalam situasi, kondisi Ayub dengan menggunakan kekuatan diri sendiri? Saya percaya tidak ada orang yang tahan. Tidak ada orang yang tahan. Sedangkan baru menghadapi cuaca panas contohnya pun kita sudah tidak tahan. Nah, begitu juga kadang-kadang bila menghadapi hujan yang berterusan pun kita sudah mulai resah, mulai bimbang dan sebagainya. Apatah lagi bila kehilangan, menghadapi masa sukar, masa suram, masa paling kritikal, kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda. Tapi kadang-kadang orang yang kehilangan harta benda ini luar biasa dia punya kekecewaan. Kehilangan anak-anak tidak apa-apa dia katakan. Wah, ini keterbalikan orang-orang pada hari ini. Bila anak-anak hilang, berfoya-foya dan sebagainya, dia biarkan. Kehilangan handphone, sebiji handphone, satu dunia akan dibongkar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini keterbalikan. Saudara, mari kita contohi Ayub. Karena Tuhan pasti memberikan kita kemampuan. Dikala kita menghadapi masa sukar kita, jangan kita cari pengharapan yang lain. Dikala kita menghadapi masa suram dalam kehidupan kita, jangan kita cari pertolongan dari tempat-tempat lain. Dikala kita menghadapi masa yang paling kritikal dalam kehidupan kita, ada satu kata-kata yang saya baca pada beberapa hari yang lalu. Dia katakan, semakin kita berada di tempat yang suram, di tempat yang gelap, di tempat yang paling sunyi, Tuhan ada di sana. Tuhan bekerja lewat kesulitan yang paling sulit sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita serahkan hidup kita ke dalam hal-hal yang lain, tetapi berserah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan kita kemampuan. Yang kelima kita melihat pribadi Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59, dari pasal yang ke-6 kita boleh baca itu. Stefanus ini seorang yang percaya, penuh Roh Kudus, dan dia memberitakan kebenaran.
Dia dimampukan oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran, dan yang teristimewa dia dimampukan, Stefanus dimampukan oleh Tuhan ketika dia menghadapi kecaman, menghadapi penghinaan, dan menghadapi rejaman batu. Sehingga dia meninggal dunia, dan sebelum dia meninggal dunia dia katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belum mengalami situasi yang sama seperti Stefanus. Baru sedikit-sedikit yang datang kepada kita. Belum ada penghinaan pun, belum ada penindasan pun yang kita alami. Tetapi kadang-kadang iman orang Kristen ini sudah goyah. Baru kritikan yang tidak terlalu pedas pun kita sudah goyah. Sehingga mau meninggalkan pelayanan. Manusia yang buat kesilapan, manusia kita sendiri yang buat kesilapan, dan kritikan dari orang yang tidak percaya pun yang datang kepada kita, kita sudah meninggalkan pelayanan, mau rehat dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu rehat? Kenapa kita perlu merehatkan diri dari pelayanan? Sedangkan bukan Tuhan yang bersalah kepada kita. Nah, saudara, Stefanus kita perlu contohi bagaimana Tuhan memberikan kemampuan kepada Stefanus. Yang keenam, Paulus. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 21-28 kita dapat lihat di sana. Tuhan memberikan kemampuan kepada Paulus untuk berubah dari hidupnya yang lama kepada iman yang benar. Menjadi pemberita kebenaran walaupun menghadapi berbagai kecaman, ancaman, gangguan, siksaan penjara, dan akhirnya kematian. Paulus, dia tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi dia. Walaupun secara tubuh dia seringkali sakit-sakitan dan banyak menghadapi penderitaan, disesah, di penjara. Walaupun dia di penjara, dia tetap menulis surat kepada jemaat-jemaat yang dia kasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang memampukan dia, bukan kekuatannya. Yang ketujuh, yang terakhir, Timotius. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini nasihat Paulus kepada Timotius, supaya dia jangan kalah ataupun jangan pandang dirinya yang masih muda, tetapi otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada Timotius itu harus diberikan ataupun harus dikeluarkan. Ataupun harus dikongsikan, harus ditatapi, harus dinikmati oleh semua orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kita tahu bahwa walaupun Timotius masih muda, dia dimampukan untuk melayani karena kasih karunia Tuhan memberikan dia kemampuan untuk melayani di hadapan Tuhan. Nah, banyak lagi sebenarnya. Nah, bila kita melihat semua tokoh-tokoh ini, kunci utama mereka, mengapa mereka ini mengalami kemampuan yang dari Tuhan adalah karena kasih karunia. Itu yang Tuhan katakan kepada Paulus. Kasih karuniaku sudah cukup untuk memberimu kemampuan. Nah, kasih karunia Tuhan itu bagian mereka. Karena mereka percaya dan setia kepada Tuhan. Percaya dan setia kepada Tuhan tidak hanya berbicara tentang pengakuanmu, tetapi berbicara tentang praktik hidupmu dan praktik imanmu dan praktik kesaksianmu. Saudara, kita juga tidak lepas dari semua keadaan. Kita tidak lepas dari semua keadaan. Sama seperti tokoh-tokoh tadi. Mereka ini tidak lepas daripada penderitaan, penyakit secara jasmani dan secara batin. Kita juga mungkin mengalami situasi yang sama. Kita mengalami penyakitan yang begitu berpanjangan, penderitaan yang begitu berpanjangan, penderitaan jasmani dan secara batin juga berpanjangan.
Mungkin kita ini sama seperti apa yang orang bilang, kita ini makan hati berulam jantung, senantiasa begitu. Tetapi ingat, Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan untuk terus tetap percaya kepada Dia. Saudara, mungkin kita juga sedang mengalami suatu krisis yang berpanjangan atau kesukaran yang berpanjangan, penghinaan dan sebagainya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selama dalam perjalanan hidupnya, kita tahu bahwa Dia juga mengalami situasi yang sama. Sudah terlebih dahulu mengalami semua itu. Justru Dia melihat kita ini sebenarnya tidak mampulah. Dia katakan, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai Maranatha. Saudara yang dikasih Tuhan, dari awal, saya pikir dari permulaan manusia diciptakan, Tuhan sudah meletakkan kasih karunia-Nya untuk memampukan setiap manusia yang percaya kepada Dia untuk menghadapi apapun situasi. Apatah lagi dalam janji Tuhan untuk kedatangan Mesias. Yesaya 9 ayat 1-7, di sana dinyatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk memberi pelepasan dari segala kelemahan. Matius 11:28 juga Tuhan Yesus sendiri berbicara bahwa orang yang datang kepadanya pasti mengalami kelegaan. Dan seperti yang saya katakan tadi dalam Matius 28 ayat yang ke-20, di sana di perkataan akhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman, sampai kepada akhir kehidupan kita, akhir dunia ini. Menyertai artinya menjanjikan kemampuan. Jadi saudara, percaya bukan berarti asal-asalan, tapi hidup benar dan melakukan kebenaran. Itu percaya. Kalau kita katakan saya percaya kepada Tuhan, bukan kata-kata yang begitu asal-asalan saja kita ungkapkan, tapi kita benar-benar hidup benar dan melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Setia juga. Artinya bukan setakat setia menjadi orang Kristen, menjadi orang yang taat ke gereja, tetapi setia dalam segala hal, setia dalam melakukan kebenaran dan semakin setia meninggalkan dosa. Itu namanya setia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jika janji untuk kemampuan ini tidak berlaku dalam dirimu, itu berarti kita masih gagal. Kita masih gagal untuk menjadi orang percaya yang setia. Karena orang percaya yang setia sentiasa diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menghadapi apa juga keadaan. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus cukup untuk memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Sampai di sini renungan kita pada pagi hari ini. Saya pasti kita semua sudah menikmati berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, termulialah Engkau Bapa, karena Engkau sudah berbicara kepada kami lewat firman-Mu dan lewat hamba-hamba-Mu yang sudah menjadi figur yang dapat dicontohi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kemampuan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami yakin percaya selama kami menjadi orang percaya yang setia kepadamu, Engkau memberikan kami kemampuan untuk menghadapi apapun tantangan, cabaran, rintangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.